Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyapa. Shalom teman-teman, teman-teman. kenalin nama aku Jessica Hutapea. Nama aku Lena Sugian. Hari ini kita mau ngerayain Natal. Natal apa ini? Natal remaja lah kak. Natal remaja tahun ini tuh agak beda ya Leon. Iya kak. Tahu nggak bedanya karena apa? Menurutku sih kak, pastinya karena COVID inilah kak. Kenapa emang karena COVID? Tahun lalu kan juga karena COVID. Tapi kalau tahun lalu itu lebih seru kak, karena pemerintah itu nggak kasih batasan gitu. Tapi sekarang tahun ini tuh jadi nggak terlalu seru karena pemerintah udah kasih batasan kak. Jadi nggak terlalu seru lah kak tahun ini lah Natalnya. Nggak seru. Jadi menurut Leon perbedaan Natal tahun ini sama tahun kemarin cuma karena pemerintah. Iya pastinya. Berat banget pembahasannya, bahas pemerintah. Nah, menurut Leon ada lagi nggak perbedaan tahun ini dengan tahun-tahun yang lalu? Kalau tahun lalu sih kak, pastinya lebih sukacita kak, karena kalau mungkin ya pas bulan ini Natalnya mungkin karena ada banyak bencana yang seperti di Jawa itu. Ya, jadi sepertinya Natal ini kurang bersukacita lah kak kayaknya kak.
Kurang bersuka cita. Mungkin teman-teman di rumah ada yang sependapat dengan Leon atau ada juga yang menurut teman-teman di rumah lebih sukacita tahun ini. Kalau misalnya kita panggil Amang Hutagaol buat tanya perbedaannya, setuju nggak? Setuju lah kak. Jadi kita panggil aja nih. Iya kak. Oke, Amang Hutagaol. Ayo Mang, sini Mang. Let's go, let's go. Oke, halo Amang, gimana kabarnya hari ini Amang? Halo, baik kabarnya hari ini tentunya penuh dengan sukacita ya. Puji Iya, Tuhan. Mang. Iya, tadi saya ikuti kayaknya ada pembahasan deh. Kira-kira ngomongin apa sih dari tadi? Gini loh Amang, katanya Leon, tadi kan aku nanya nih, apa perbedaan Natal tahun ini dengan tahun-tahun yang lalu? Nah terus Leonnya jawab, perbedaannya ada di pemerintah dan sukacita. Nah kalau menurut Amang pribadi nih, apa sih bedanya? Oke, iya. Jadi Natal tahun ini memang berbeda ya dari Natal-Natal tahun yang lalu. Tentunya perbedaannya kita bisa lihat bahwa ibadah Natal kita diadakan secara online ya. Kenapa sih secara online? Karena memang dunia ataupun terkhususnya negara kita sedang mengalami yang namanya musibah pandemik ya, Iya. yaitu dengan hadirnya COVID-19. Tentunya kalian juga tidak menginginkan itu kan? Iya benar Amang. Iya, sama saya juga tidak menginginkan itu terjadi. Tetapi ya kita tidak tahu memang rencana Tuhan harus membiarkan COVID-19 hadir. Tetapi tadi Leon sudah bilang Natal tahun ini kurang sukacita, ya kan? Tetapi Amang mau bilang situasi apapun, mau tahun kemarin, mau tahun ini, kita harus tetap sukacita, ya. Terlebih Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk mengadakan Natal, ya. Natal pada hari ini, walaupun secara online. Begitu juga buat teman-teman sekalian di rumah ya, harus tetap dalam keadaan sukacita. Walau dipisahkan oleh situasi, tetapi kami di sini bertiga berharap teman-teman di rumah juga dapat bersukacita ya. Teman-teman, buat yang merasakan sukacita, merasakan ada perbedaan tahun ini dengan tahun lalu, boleh kali di komen biar kita juga tahu gimana perasaan teman-teman di rumah, ya enggak Leon? Iyalah kak. Iyalah. Komen ya. Oke, komen ya teman-teman, jangan lupa. Nah Amang, tahun ini kan Natal kayak biasanya nih, walau online ya, kita nggak bisa ngelihat teman-teman yang lain. Nah menurut Amang, hal yang ditunggu-tunggu pas Natal itu tuh sebenarnya apa sih? Kalau menurut Leon nih, menurut Leon apa dulu deh sebelum ke Amang? Kalau Leon sih kak, Natal yang yang paling Leon tunggu pas Natal itu liburnya sih kak. Liburnya, iya sama sih kita atas dulu. Nggak boleh corona, maaf. Nah buat Amang sebenarnya, kalau buat Amang pribadi deh, hal yang ditunggu Amang tunggu pas Natal itu apa sih? Kalau saya sendiri yang saya tunggu itu sebenarnya bisa berkumpul dengan orang-orang yang terkasih ya. Bisa seperti orang tua ya, bisa bertemu dengan teman-teman ya, bisa juga ya kalau punya pasangan ya ketemu dengan pasangan, lalu bisa berbaur dengan banyak orang. Tetapi ya karena situasi ini sih mungkin dibatasi ya, tetapi itu tidak mengurangi rasa syukur Amang sendiri karena memang kita sudah diberikan alat ya, bisa melalui video call, bisa melalui telepon, jadi tidak mengurangi rasa sukacita kita, terlebih di Natal tahun ini. Kalau kamu sendiri gimana? Aduh, sebenarnya setiap Natal banyak sih yang dipengenin Amang.
banyak baju baru. Waduh. Aku pengen tiap tahun nih, tiap Natal selalu dapat baju baru. Kan bagus tuh, model-model tahun-tahun baru gitu kan pasti banyak yang kece-kece. Betul. Aku pengen juga sepatu baru nih, sepatu. Sepatu aku itu-itu aja soalnya, jadi aku pengen sepatu baru. Terus banyak lah, aku juga pengen jalan-jalan, liburan ke Dubai misalnya. Waduh. Kejauhan. Bisa lah diajak ya. Tenang Amang, habis corona gampang itu. Oke. Jadi itu aja nih Amang, nggak ada yang mungkin spesial banget gitu. Ada sih sebenarnya kalau spesialnya, kalau Amang dulu itu bisa ikut kegiatan drama, bisa ikut liturgi di depan, ya kan? Bisa disaksikan oleh keluarga. Lalu juga betul juga sih kayak kamu bilang itu bisa pakai pakaian baru. Ya apalagi diskon ya. Iya, Diskon bener. bulan Desember Iya. besar-besaran. Diskon Natal. Diskon Natal. Iya. Tetapi ya itulah yang saya inginkan. Sama, Leon juga sama kayak Amang, Iya kak. sering tampil juga di depan setiap Natal. Tergantung orangnya sih kak, milih Leon apa enggak kak? Tergantung. Tergantung orangnya. Oke. Nah, di masa pandemi sekarang sama sih tadi kan udah dibahas ya, semua yang hadiah Natal itu terkendala sama pandemi sekarang. Nah, karena terkendala ini Amang, apa ada perubahan hadiah Natal menurut Amang? Misalnya kan kayak tahun lalu kan karena nggak pandemi kan Amang jadi hadiahnya itu baju baru, hadiahnya berkumpul. Nah, karena pandemi ini berubah nggak yang diminta? Hadiah yang dimaui itu berubah nggak atau tetap sama aja? Berubah sih. Sebenarnya gimana ya? Pandemi ini kan berlangsung cukup lama ya. Ada sih satu yang saya inginkan. Sebenarnya bukan masalah pakaian, tetapi yang saya inginkan itu bagaimana bisa berjabat tangan sih, bersalaman. Itu aja sih yang saya rindukan sebenarnya. Karena kalau di Natal-Natal tahun lalu kita masih bisa ketemu dengan orang, kita salaman, selamat Natal, selamat Natal. Tapi sekarang justru ketika kita mau menyapa, mau berjabat tangan, kita masih mikir, nanti jangan-jangan kita nyebar penyakit, ya kan? Sedangkan kita mau senyum saja tidak bisa, ya kan? Karena masker. Nah, jadi itu sih yang sebenarnya saya rindukan, bagaimana bisa salaman, bisa ngobrol enak tanpa harus dibatasi oleh masker. Ya, mungkin itu juga bisa menjadi doa kita lah ya untuk di tahun depan, ya semoga dunia ataupun negara kita bisa jauh lebih baik lah. Amin. Seperti itu. Leon, gimana? Sama nggak? Setuju nggak dengan pendapat Amang? Kalau misalnya sama sih kak pendapatnya, karena tiap kali Natal kan pasti kan bakal bisa pas jalan-jalan bisa ketemu sama teman-teman, bisa jalan sama teman pas Natal, misalnya diajak jalan ke mall, jalan-jalan kayak gitu kak. Oh iya, ada satu lagi nih. Ini yang sebenarnya tunggu. Apa itu Amang? Kalau sudah Natal, biasanya yang kami tunggu, apalagi kalau sudah gabung sama remaja, Napo Sebulung, itu kunjungan ke rumah-rumah. Kalau itu pasti sudah tanya, Inang, ada masak kue enggak? Wah, itu pasti. Kalau dibilang ada, wah nanti kami datang ya remaja sama Napo Sebulung. Pasti itu sudah janjian, langsung kami berangkat. Itu sih. Tapi karena belakangan ini jadi ya untuk kunjungan saja sulit ya. Kadang yang punya rumah juga terkadang berat hati. Tapi itu sih yang saya rindukan juga, bisa berkunjung, makan kue ya kan, menikmati kue Natal. Yes. Itu sih yang saya inginkan. Ya. Jadi kita bertiga sama nih ya harapannya, Iya. sama ya berarti ya. Oke. Berarti nanti kalau udah selesai COVID, kita bertiga harus buat agenda keliling ya. Oke, bisa Oke. bisa. Setuju? Bisa. Setuju. Oke, mantep.
Oke Amang, kita bertiga kan tadi udah sama nih harapannya. Terus selama pandemi ini hadiah apa sih yang Amang sama Leon dapetin? Hadiah selama pandemi ini, kan pandemi udah hampir mau 3 tahun ya? Iya, betul. Nah selama 3 tahun ini, Natal dan Tahun Baru, pernah dapat hadiah nggak sih? Amang sama Leon pernah dapat hadiah nggak walau pandemi? Mungkin Leon bisa jawab duluan kali ya. Iya Leon dulu deh, Leon. Kalau pas Natal sih Kak, hadiahnya pasti kalau dari buat tubuh kita pasti yang pastinya kayak sepatu baru, baju baru. Nah, tapi kalau misalnya buat seperti apa yang kita sering lakukan di gereja, seperti kerohanian kita, pasti kalau hadiah yang paling spesial itu pastinya kelahirannya Tuhan Kak. Kelahirannya Tuhan, itu hadiah selama 3 tahun walau pandemi ya. Iya Kak. Menurut Abang nih? Kalau saya sendiri juga sepakat ya dengan Leon ya, mengatakan bahwa sebenarnya di hari Natal itu hadiahnya itu adalah kelahiran Tuhan. Tetapi kalau di masa-masa pandemik ini kan sulit ya orang-orang tuh ngerti apa sih sebenarnya hadiah yang terbaik ya kan untuk Natal ini. Iya Mang. Terkadang semua serba salah ya kan. Tetapi saya mau ngambil makna sih kalau dari COVID ini, hadiah yang bisa saya terima yang terbaik adalah kesehatan. Tuhan mau mengajarkan bahwa 3 tahun ini kesehatan itu penting. Kesehatan itu penting dan juga saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena COVID ini juga menyerang keluarga ya, menyerang teman-teman. Tentu kita juga harus bisa mematikan orang lain. Tidak hanya kesehatan kita saja ya kan. Terkadang misalnya ada keluarga kita yang batuk, waduh, kita langsung panik telepon ya kan. Gimana kabarnya? Udah gimana? Sudah makan? Ya kan? Langsung PCR Mang. Iya, langsung PCR. Ayo, langsung PCR, pastikan dulu ya kan. Sebenarnya saya bukan mau mengingatkan lagi ya kejadian-kejadian yang lalu, tetapi itulah kado sebenarnya yang bisa saya maknai, bahwa kesehatan itu penting dan lebih peka lagi terhadap satu dengan yang lain. Oke, berarti itu kado selama 3 tahun pandemi, itu yang Tuhan tunjukkan ya Mang, kesehatan. Iya. Terus kepekaan kita juga sama sesama. Betul ya. Iya betul. Oke. Nah Mang, dari kita remaja, kita juga punya hadiah buat teman-teman yang di rumah. Wah, apa tuh? Hadiah Natal tahun ini keren-keren pokoknya, dengan wajah-wajah baru, sukacita baru. Jadi kita tonton aja kali ya Mang. Kita saksikan boleh. persembahannya. Gimana Leon, setuju nggak? Setuju lah Kak. Oke, jadi kita tampilkan ya Mang, Oke. Leon. Oke, Oke. mari kita saksikan. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat
sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut rajamu. Raja damai, terimalah, Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Boru Sion, Lasroha Yerusalem, Aina rodo rajami, pada behon ototong, Boru Sion, Lasroham Yerusalem, Lasroham Yerusalem. Nah, Mang, itu kan tadi kan persembahan dari teman kita remaja HKBP Merak. Nah, menurut Amang bagus nggak tadi persembahannya? Bagus sih, wah kayaknya sudah dipersiapkan ya. Iya, Ya Bang. kiranya teman-teman di rumah bisa terhibur ya dengan persembahan pujian dari teman-teman kita. Jadi itu hadiah pertama Mang buat Wah, kita. Itu masih ada lagi hadiahnya? Masih hadiah pertama kan Waduh. Leon? Iya, Kak. Masih banyak. Masih banyak. Berarti Itu aja, teman-teman harus setia mengikuti ibadah karena masih banyak lagi ya Iya. hadiah Banyak dari hadiah kita. spesial untuk kita semua. Nah, kan tadi kan Amang bilang kalau misalnya hadiah pada Natal tahun ini kan kesehatan, terus kepekaan kepada sesama. Nah, tapi Lan mau nanya nih Amang, menurut Amang hadiah yang paling utama pas Natal tahun ini tuh apa sih Amang? Oke, ini menarik ya. Kalau saya sih hadiah yang paling menarik ya. Mungkin kita bisa lihat dari Matius 2 ayat 1 sampai 12.
Dimana di situ kalau kita ikuti ya, teman-teman di rumah juga bisa buka ya. Matius 2 ayat 1 sampai 12, di situ menceritakan perjalanan orang-orang Majus ya. Orang-orang Majus yang pingin sekali ketemu dengan Yesus karena mereka tahu bahwa seorang yang akan lahir adalah seorang juru selamat ya. Jadi mereka itu sudah mempersiapkan diri. Nah, mereka sudah mempersiapkan diri ingin menjumpai kelahiran seorang anak tersebut. Nah, kalau misalnya tadi ditanya apa sih hadiah ya yang paling terindah, kalau Amang sama seperti apa yang diinginkan oleh orang-orang Majus pada saat itu, di mana Amang juga mau melihat kelahiran Yesus Kristus ya. Bahkan kalaupun misalnya dibilang harus menuju ke timur ya, ke arah Bethlehem, ya Amang siap ya, asalkan ada tiketnya ya kan. Tapi ya kalau jalan kaki ya aduh susah lah, nggak nyampe-nyampe nanti ya kan. Itu sih kalau dari saya sendiri, keinginan ataupun hadiah yang terbaik bisa bersama-sama menyaksikan kelahiran Yesus Kristus, lalu memberikan persembahan yang terbaik ya, yang sudah Amang persiapkan selama ini ya. Mungkin persembahan yang terbaik itu bisa berupa pertobatan ya. Jadi kalaupun nanti kalian juga mau ikut sama saya ya, kalau ada diberikan kesempatan ke Bethlehem ya, kalian juga harus mempersiapkan hadiah persembahan. Wah, ya. pastinya dong Mang ikut. Pastinya ya. Iya. Iya. Jadi hadiah yang terbaik itu adalah menyaksikan kelahiran Yesus Kristus. Seperti itu. Berarti Amang kalau nanti Amang dapat tiket ke Bethlehem, jangan lupa ajak kita berdua. Waduh, bisa. Biar kita sama-sama perginya. Dimohon kepada donatur ya. bisa. Nanti kirim di sini. Oke, jadi Amang itu Natal, hadiah Natal terindah. Leon setuju sama Amang? Pastinya sih Kak. Pastinya sama. Aku juga. Mungkin teman-teman pada setuju juga, bisa kasih tahu kita juga ya, apa menurut kalian hadiah Natal terindah yang utama. Jadi menurut kita bertiga, hadiah Natal terindah itu apa tadi Leon? Menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus. Ya, menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus. Berarti bener ya Mang, kayak ada nih satu kata-kata dari anak-anak remaja kemarin waktu kita latihan. Kita bilang Jesus is the reason for the season. Berarti bener kan? Yesus itu alasan kita ngerayain Natal, alasan kita ada di sini ngerayain Natal, mau pandemi ataupun enggak. Jadi itu alasannya Yesus. Betul sekali, betul. Iya, jadi itu ya alasannya ya. Jadi mau pandemi kah, mau situasi baik kah, mau terjadi bencana kah, itu semua tidak boleh menghambati sukacita kita merayakan kelahiran Yesus Kristus ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita, nggak seru nih, masa kita merayakan kelahiran Yesus Kristus di masa-masa pandemik. Jangan-jangan Yesus Kristus saja enggan untuk lahir ya kan, di masa pandemi ini. Jangan-jangan Yesus Kristus saja takut ya kan. Tidak seperti itu ya, tetapi Yesus Kristus mau lahir di situasi apapun, seperti itu. Berarti Natal, kado Natal terindah itu ya Tuhan Yesus sendiri ya Mang. Betul sekali. Iya. Nah Mang, untuk mengurangi rasa kerinduan kita sama keinginan kita tadi untuk melihat Tuhan Yesus lahir, gimana? Oh enggak, dari remaja punya hadiah untuk kita semua. Wah, ada lagi nih hadiahnya. Ada lagi lah, Waduh, Mang. banyak banget nih. Kan banyak hadiahnya. Masih Banyak sekali. Amang. Hadiah untuk mengurangi kerinduan kita terhadap Yesus. Jadi kita akan ngikutin liturgi Amang, liturgi Waduh. dari awal sampai akhir.
Ya. Sudah dipersiapkan sama remaja ya kan Leon? Pastinya. Sudah, kita udah 7 hari 7 malam Mantap. ngerekamnya. Mang. Waduh. Iya. Sudah Oke. mempersiapkan dengan matang. Dengan matang ya. Dengan matang. Berarti kita saksikan dong ya. Iya, Iyalah, Mak. sayang kalau nggak disaksikan. Oke. Setuju? Kita Setuju, saksikan? setuju. Oke, Ya, Kak. kita saksikan liturgi dari remaja HKBP Merak. Penciptaan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Kejadian 1 ayat 3 dan 4. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 5-6. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Kejadian 1 ayat 7-8. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atas. Dan terjadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 9-10. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit menjadi satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat semuanya itu baik. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 8 ayat 4. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah Batra itu pada pegunungan Ararat. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Upah dosa ialah maut. Dosa telah menciptakan jarak yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Karena telah melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakan buah yang ada di tengah-tengah taman. Bagaimanakah peristiwa tersebut bisa terjadi? Untuk itu, mari kita dengarkan liturgi kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 6-7. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyembah daun pohon ara dan membuat cawat. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nubuatan Nabi, dosa telah menimbulkan kejahatan di muka bumi. Tuhan seakan menyesal telah menciptakan manusia. Akan tetapi, Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Mari kita dengarkan janji Tuhan bagi kita. Yesaya 9 ayat 1, 5, dan 6. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman di negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab setelah terlahir seorang anak untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya,
dan namanya disebutkan setiap orang. Penasihat ajaib, Raja yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amos 9 ayat 11 dan 13. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangun kembali seperti zaman dahulu kala. Sesungguhnya aku akan datang, demikianlah firman Tuhan. Bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan penyirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Amos 9 ayat 14 sampai 15. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Keempat ayat 6-7. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan mengimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Mika 5 ayat 1 dan 3. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaumnya Yuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Zefanya 3 ayat 14. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beriarialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Zakaria 14 ayat 8 sampai 9. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Kisah para Rasul 2 ayat 29 sampai 30. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkatkan sumpah bahwa ia akan mendudukkan seseorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahta. Kelahiran Yesus Kristus. Dia lahir untuk kita yang memancarkan terang dari sorga, Sang Juru Selamat dunia untuk memerangi dosa yang menyelimuti manusia. Percayalah, Dia yang telah lahir datang untuk menebus dosa umat manusia. Yohanes 1 ayat 1-2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerimanya segala yang ada. Oleh Dia Allah yang telah menjadikan alam semesta. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ibrani 1 ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini,
dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara semua manusia yang berkenan kepadanya. Nah, Mang, gimana Mang tadi liturginya? Udah terobati belum? Waduh. Rindu di hatinya. Sudah sih, ya, karena kangen juga sih bisa liturgi ya. Iya. Pasti teman-teman juga di rumah juga sama ya. Dan teman-teman yang liturgi tadi juga sudah mempersiapkan diri. Senang sih bisa ditampilkan liturginya. Senang. Oke, tahun depan Amang ikut liturgi ya berarti ya. Oke, boleh. Oke. Nah, Amang, kan ini tadi kita udah bahas apa hadiah utama. Nah, kan hadiah utama tadi kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus kan identik dengan kita kan sebutnya Natal ya, Amang. Terus sebenarnya nih Amang, alasan utama orang-orang Kristiani itu tuh menunggu sekali Natal. Kan Natal tanggal 25 Desember gitu Amang. Kenapa sih kita tuh harus tunggu Natal? Ada apa sih sebenarnya di Natal itu? Kenapa kayak menggebu-gebu banget, ayo Natal gitu Amang. Kenapa tuh Amang? Oke, ya. Ya sama ya, saya juga sangat-sangat menunggu yang namanya tanggal 25, 24 ya. Hari Natal, bahkan sebelum tanggal itu terjadi sampai kepada tanggal itu kita selalu diingatkan di minggu-minggu Advent, ayo mempersiapkan diri ya kan, kasih yang terbaik buat hari Natal ya kan. Artinya orang-orang juga selalu menantikan hari Natal. Tapi saya juga mau membahas sebenarnya orang-orang tuh memiliki maksud tertentu sih sebenarnya ketika mereka diperhadapkan dengan yang namanya hari Natal. Ya, kalau misalnya teman-teman di sini atau teman-teman di rumah memperhatikan tadi ya dari Matius 2 ayat 1 sampai 12 yang sudah tadi kita sampaikan, bahwa dari situ kita bisa lihat kenapa sih orang-orang itu mencari Yesus, mencari kelahirannya, ya kan, menanti-nantikan Natal. Nah, kita bisa lihat di situ ternyata ada dua pemahaman. Nah, mungkin nanti pemahaman ini bisa sebagai koreksi ya, apakah kita sesuai dengan itu atau tidak. Ya, jadi yang pertama itu ternyata kalau kita lihat orang-orang pada saat itu menanti-nantikan kelahiran Yesus karena memang mereka ingin mempercayai Yesus ya. Siapakah kira-kira orang-orang tersebut? Yaitu orang-orang Majus ya. Jadi orang-orang Majus ini sudah mempersiapkan diri. Mereka sudah menanti-nantikan. Bahkan mereka selalu memperhatikan setiap gerak-gerik dari alam. Nah, apa sih kira-kira gerak-geriknya? Yaitu jatuhnya bintang ke arah timur, ya kan? Mereka selalu menanti-nantikan, wah kapan nih bintangnya jatuh, ya kan? Ke arah mana? Wah ke arah timur, ayo ke arah timur, ya kan? Artinya mereka berusaha. Mereka itu berangkat dari tempat yang jauh, yaitu dari Yerusalem menuju ke Bethlehem, ya. Jadi sangat jauh sekali perjalanan mereka. Tapi itu semua hanya mereka tempuh untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Jadi selain daripada itu apa aja sih? Ternyata mereka juga membawa persembahan. Mereka membawa emas. Mereka juga membawa barang-barang berharga. Nah, jadi untuk kelahiran Yesus Kristus kita sebenarnya harus bisa memberikan yang terbaik. Tidak hanya baju yang baru ya, tidak hanya sepatu baru, tidak hanya perhiasan yang baru ya, tetapi yang paling mahal dan berharga adalah diri kita. Harus kasih yang terbaik. Nah, itu adalah pemahaman yang pertama. Nah,
pemahaman yang kedua yaitu ternyata ada yang menanti-nantikan kelahiran Yesus tetapi bukan untuk tujuan baik, tetapi untuk tujuan yang tidak baik ya, untuk tujuan yang tidak benar. Nah, kira-kira apa sih? Nah, kalau kita lihat dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, ternyata ada seorang yang menantikan Yesus Kristus tetapi bukan untuk percaya, bukan untuk menyembah, bukan untuk memberikan persembahan, tetapi untuk apa kira-kira? Tahu nggak? Tahu nggak kira-kira untuk apa? Apa ya? Sesuatu yang jahat. Kayaknya sih emang kan karena pas kecil ya emang pasti kan diceritakan kalau misalnya Tuhan Yesus kan mau lahir nih. Ya. Nah, terus kalau nggak salah tuh Raja Herodes ya emang. Oh iya betul. Nah, tahu kenapa Raja Herodesnya? Sepertinya emang kayaknya Raja Herodes itu emang mau membunuh Tuhan Yesus emang pas dia masih bayi. Iya betul sekali. Iya, jadi itu ya perbuatan yang jahat ya, sangat jahat ya. Pastinya emang. Iya, jadi jangan kita tiru ya. Jadi itu dua pemahaman yang bisa kita lihat. Nah, jangan-jangan ada di antara kita yang menantikan Natal hanya untuk menjahati Yesus. Jangan-jangan ya kan. Contohnya mencari yang namanya keuntungan ya kan dari hari Natal. Ya enggak sih? Ya kan? Iya, Mencari ketenaran. Tujuannya bukan untuk percaya kepada Tuhan, bukan untuk menyembah Tuhan, bukan untuk merayakan, bukan untuk menunjukkan sukacita, tetapi untuk memanfaatkan situasi, mencari keuntungan ya. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Jangan kita pergunakan hari Natal hanya untuk kepentingan pribadi saja, untuk memuaskan diri, tetapi seharusnya kita sama seperti orang Majus. Kita mencari kelahiran Yesus hanya untuk percaya dan memberikan persembahan. Seperti itu ya. Oke, Amang. Leon, mudeng sama penjelasan Amang? Ngerti sih kan? Ngerti. Iya. Semoga teman-teman di rumah ngerti juga ya, sama kayak kita. Oke, Leon, ada yang mau ditanyain nggak? Kan mau tanya sih ini Amang, kenapa sih kalau misalnya pas Natal itu pasti selalu ada yang namanya itu Sinterklas? Waduh, Santa Claus ya. Iya, Santa Claus Amang. Kira-kira ada nggak ya di Indonesia ini? Ada nggak ya? Wah, kayaknya emang karena cerita-cerita dari luar aja Bang, makanya jadi pasti kalau Natal itu pasti selalu dikaitkan dengan yang namanya Santa Claus. Oke, iya ya. Jadi kalau Santa Claus itu kan kalau kita ketahui selalu ada di luar negeri ya. Iya, iya kan, di daerah barat selalu identik. Bahkan jikalau kita dipertunjukkan dengan film ya kan, pasti film-film Natal itu tidak jauh-jauh dari Santa Claus ya kan. Santa Claus. Nah, jadi kalau teman-teman di rumah nanya, kira-kira nih di Natal tahun ini ada Santa Claus enggak ya kan, kira-kira datang enggak ke rumah kita. Nah, jadi Santa Claus itu adalah sebuah tradisi di barat ya, untuk lebih merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, yang namanya kelahiran kan pasti hari sukacita. Nah, jadi sukacita itu mau disampaikan kepada semua orang dengan salah satu tokoh, yaitu Santa Claus. Nah, Santa Claus ini kan identik ya dengan badannya yang besar ya kan, mengendarai rusa. Tapi jangan ada pertanyaan ya, kenapa sih mengendarai rusa ya kan, kenapa nggak naik motor saja ya kan, atau naik Grab atau gimana kan ya, nggak seperti itu ya. Tetapi maknanya adalah bahwa Santa Claus itu dipakai untuk lebih merayakan, dan Santa Claus juga membawa hadiah ya kan, hadiah. Dan itu kalau teman-teman ikuti, Santa Claus itu selalu mencari rumah-rumah ya kan,
mencari berarti- rumah yang sudah menyediakan kaos kaki, ya kan? Tahu nggak sih, ya kan? Iya. Nah nanti hadiahnya dimasukin ke situ. Tapi kasihan sih Santa Clausnya kalau kita lihat di film-film ya, harus masuk ke dalam Cerobong asap. terowongan, ya kan? Nanti takutnya cerobong asapnya apinya nyala. Iya. Tahu-tahu jadi kebakar, ya kan? Benar. Nah, bukannya bahagia jadi sial. Iya. Jadi itu tradisi barat, oke ya? Oh berarti, Hah? berarti yang maksud Amang itu berarti Santa Claus itu untuk menambah sukacita dari anak-anak dari barat gitu Amang? Iya. Nah, sebenarnya Santa Claus itu ada di Indonesia. Penasaran nggak kira-kira siapa? Siapa Amang? Siapa tuh Amang? Santa Claus di Indonesia dan di antara kita, di sekitar kita, yaitu orang tua kita. Nah, jadi kalau mau hadiah Natal, minta dari orang tua masing-masing ya. Oke. Ya, itu Santa Claus yang ada di rumah. Jadi, habis ibadah ini langsung Pak, Mak, atau siapapun yang ada di rumah, keluarga, opung kah, ya kan, mak tua tulang, minta ya. Oke. Ya, seperti itu. Berarti Santa Claus kita itu orang tua ya Orang Amang? tua kita. Minta teman-teman sekarang, jangan lupa kaos kakinya juga, oke? Jangan lupa bagi-bagi ke kita. Iya. Kaos kakinya warna merah ya? Oke, warna merah. Oke. Jadi Santa Claus itu ada ya, Mang ya? Ada. Oke, udah terjawab Leon penasarannya selama ini? Sudah kan? Sudah. Jadi Santa Claus itu pakai rusa ya, Mang? Iya. Pakai rusa, ingat teman-teman. Nah, Mang, ada lagi hadiah dari teman-teman remaja. Waduh, apa lagi nih? Kali ini hadiahnya yang menyentuh hati. Waduh, pas banget sih nih. Iya, pakai mendayung-mendayung. Terus ada percikan-percikan melodi-melodi. Aduh. Pokoknya ada lah, Mang. Percikan ya. Iya. Penasaran nggak, Mang, sama Penasaran Leon? dong. Penasaran. Jadi kita mau mendengarkan puisi dari teman kita. Disebutin nggak sih namanya? Penasaran nggak atau nggak usah kita rahasiain aja? Disaksikan aja kali ya sama teman-teman ya. Saksikan aja. Oke, berarti kita dengarkan ya, Mang ya. Oke. Ya, ini dia. Kita dengarkan dan saksikan, ini dia persembahan puisi dari teman kita remaja HKBP Merak. Terang lampu pohon Natal menyapaku, mengingatkanku akan gemerlap perayaan Natal. Lagu-lagu Natal memanggilku bersama semarak sukacita Natal. Pohon Natal yang diam berdiri mengingatkanku tentang meriahnya perayaan Natal. Bersama orang yang kucintai, tak lupa hadiah Natal yang kutunggu-tunggu. Tapi sekarang tak semeriah dulu. Natal telah menjelma menjadi perayaan Natal yang tak nyata. Kita menghadap layar mati yang bersuara. Ya, aku merindukan suasana Natal lampau, di mana kita bisa saling bertemu. Tak pernah kupikirkan bahwa semuanya akan tinggal kenangan. Hidup tak sama lagi, bahkan Natal tak sama lagi. Natal kali ini bukankah sebuah rutinitas untuk mengulang kebiasaan lama dengan metode yang lebih sederhana? Tanpa bertemu sesama, duduk diam di rumah saja, menyanyi dipimpin benda mati, dipandu internet. Bukankah semua ini hanya terasa hampa? Bila Natal terasa hampa, apakah pengharapan kita hanya sebatas meriahnya pesta? Bila Natal tak sama lagi, apakah hati kita
hanya tertuju pada indahnya selebrasi. Bila Natal hanya sebatas semaraknya hari, lantas apakah tujuan Kristus datang kemari? Mari kita ingat, di Bethlehem tempat Ia lahir, dan di hati kita tempat Ia hadir. Tahun ini kita belajar bahwa Natal adalah tentangnya, bukan tentang indahnya pesta. Tahun ini pula kita sadar bahwa keluarga dan kesempatan hidup kita begitu berharga. Karena hadiah Natal bukanlah indahnya acara, indahnya kado, indahnya suasana, tetapi indahnya kasih Bapa yang mengaruniakan anaknya untuk kita yang berdosa. Wahai kawan, Dialah alasan dari perayaan kita hari ini. Pandemi telah mengubah perayaan Natal, namun tak mengubah kasih-Nya pada kita. Kasih-Nya nyata menyertai kita dan keluarga. Meski dibalut suasana berbeda, tetap Dia yang lahir dan mati untuk kita. Yesus Kristus, Sang Raja. Natal yang sebenarnya. Nah, Amang, gimana Mang tadi Amang puisinya Amang? Bagus nggak Amang? Waduh, sangat menyentuh hati sih. Menyentuh hati teman-teman. Oke. Kita udah dengarkan pujian, udah dengarkan liturgi. Iya, liturgi. Puisi lagi tadi, itu kan hadiah ya Amang ya. Betul, betul. Puas dengan hadiah hari ini? Puas. Puas. Semoga teman-teman di rumah juga puas ya. Jadi kita juga udah mendengarkan, kita tanya-tanya ke Amang tadi hadiah Natal itu apa? Iya. Kenapa ada Santa Claus? Iya. Ya kan, harapan kita juga kita udah tuangkan di dalam perbincangan kita hari ini. Jadi Amang, Jessica mau tanya ke Amang dan Leon. Pesan dari Amang dan Leon untuk kita semua di masa pandemi ini supaya Natal kita kali ini tuh tetap berkesan gitu loh. Ada punya pesan gak sih? Harus ada. Leon dulu, Leon, apa pesannya? Kalau dari Leon sih, pesan Leon untuk teman-teman di rumah, supaya kita walaupun ini sedang pandemi, walaupun kita ibadahnya di rumah, kita tetap harus sukacita, tetap kan biasanya kan kalau misalnya sebelum pandemi kan kita kan sering keluar terus berbaur dengan orang baru. Ya, pesan buat Leon sih, kalau biar di rumah kita juga harus bisa berbaur kepada orang baru, biar melalui virtual. Oke. Itu aja? Iya kan. Oke, jadi pesannya kita harus tetap membaur. Iya. Walaupun online ya. Dan Oke. tetap juga bersukacita. Tetap juga bersukacita. Ingat ya teman-teman, pesan dari Leon. Nah, kalau dari Amang nih, ada nggak? Ada dong pastinya, ya. Jadi pesan buat kita di Natal ini, saya cuma mau bilang, Immanuel, Allah menyertai kita semua. Jadi jangan ada yang merasa sedih, jangan ada yang merasa sendiri. Di tahun ini, di Natal ini, Tuhan beserta kita. Seperti itu. Oke. Aku juga perlu nggak? Perlu dong. Perlu. Oke, dari aku 11-12 sama Amang, sama Leon juga. Tetap harus sukacita. Ya, oke. Walaupun pandemi tetap harus menghadirkan Tuhan dalam hati. Supaya Natalnya ini walaupun gak ketemu sama yang lain tetap berkesan. Itu semua kalian harus atur dalam hati masing-masing.
harus tetap menghadirkan Tuhan, mempercayai Tuhan bahwa segala sesuatu, segala keadaan itu akan tetap berkesan, mau badai menerjang. Betul. Dan badai apapun itu, Banjir. Tuhan Yesuslah alasannya. Pesannya itu sih. Buat teman-teman kalau mau punya pesan buat kita semua, boleh kan ditulis di kolom komentar? Betul, boleh. Boleh. Kasih pesan terbaik kalian ke kita semua yang ada di rumah. Pokoknya di mana aja kasih pesan deh yang bagus, pesan terbaik kalian. Ditulis ya teman-teman, nih di bawah. Oke. Leon mau lanjut? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya sudah sih Kak. Sudah. Karena Oke. semua yang apa yang Len penasarin dari itu sudah di sini. Sudah Mungkin ada ya dari saya terakhir ya. Oke. Ya, iya dari saya mungkin di Natal ini kiranya kita tetap ya sama seperti yang sudah disampaikan tadi teman-teman di sini. Kita harus tetap sukacita dan kami juga berharap sukacita kita tidak hanya berhenti di Natal ini nanti ya. Tetapi di tahun depan pun kita harus berjumpa dengan keadaan sukacita. Seperti itu. Berarti pesan tambahan ya tadi ya, Iya. Berarti pokoknya di tahun-tahun berikutnya entah apapun keadaannya harus tetap Sukacita. Oke teman-teman, kita udah dengarkan semua, kita udah dapat hadiah yang memuaskan hari ini, udah dapat kesan pesan, udah dapat pencerahan Natal hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita dapat hari ini, semua berkenan di hadapan Tuhan, menjadi sukacita baru buat kita. Amin. Ada lagi emang mau dibahas? Ya mungkin terakhir ya, mungkin kita bisa sapa teman-teman di rumah dengan bersama-sama mengucapkan Selamat Natal ya. Selamat Natal di tahun 2021 dan selamat menyambut tahun 2022. Mungkin bisa sama-sama ya. 2, 2, 3 ya. Selamat Natal 2021. Ulang-ulang Amang. Oh, ulang ya, kurang-kurang kompak. Oke. Kita ini nggak kompak. Ulang ya. Oke ya. Oke. Gimana tadi Mamang? Selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Oke, bisa? Oke. Oke, kita coba ya. Oke. 2, 2, 3 ya. Selamat Natal 2021 dan selamat menyambut tahun baru 2022. Tuhan memberkati kita semua ya. Jadi teman-teman, kita udah selesai nih bahas hari ini. Semoga kita ketemu di tahun depan dengan keadaan yang sehat, lebih sukacita. Oke, itu aja dari aku. Sekian dari kami. Dadah. Dadah. Kita anu dulu dong Amang. Apa? Kenalin lagi sekali lagi supaya mereka gak lupa sama kita. Iya. Aku dulu ya. Oke teman-teman, itu aja dari aku. Sampai jumpa. Aku Jessica Hutapea. Aku Len Hasugia. Saya calon pendeta Samuel Huta Gaol. Udah? Dadah. Oke. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik.
Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidup berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu.